Oke, selamat siang para peserta kelas komunikasi keamanan. Kita berjumpa kembali pada pertemuan kedua dari kelas ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai konsepsi keamanan yang berevolusi dari pendekatan tradisional menuju pendekatan non-tradisional. Dari yang semula pendekatan yang melihat keamanan semata-mata bersifat objektif, kemudian berevolusi pada pandangan yang melihat konsepsi keamanan sebagai sesuatu yang bersifat intersubjektif. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sempat membahas mengenai konsep sekuritisasi secara sekilas, tentang bagaimana sebuah konsep keamanan itu bersifat diskursif. Nah, kita juga membahas tentang bagaimana komunikasi memainkan peran yang signifikan dalam menciptakan suatu permasalahan keamanan. Bagaimana komunikasi berperan signifikan dalam proses sekuritisasi, gitu. Nah, salah satu ruang lingkup persinggungan antara studi komunikasi dan studi keamanan yang cukup menarik kita bahas adalah bidang kajian strategic communication atau komunikasi strategis. Nah, sebelum kita berbicara apa itu komunikasi strategis, penting bagi kita untuk memahami bagaimana persepsi ancaman itu bisa memberikan ruang lingkup yang penting bagi komunikasi strategis itu sendiri. Nah, di masa pandemi COVID-19 misalnya kita bisa lihat bagaimana keberadaan virus corona atau COVID-19 ini bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan manusia, bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan individu yang karenanya kita menjadi rentan dan ini menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup kita selaku manusia gitu kan. Kemampuan kita untuk bisa beraktivitas juga terhalangi, dia juga menjadi ancaman ekonomi gitu kan. Tapi ketika berbicara di ranah institusi atau di level organisasi, keberadaan krisis seperti pandemi COVID-19 ini juga bisa menjadi ancaman yang serius bagi kredibilitas dan reputasi suatu organisasi. Nah, kita melihat di headline-headline ini tentang bagaimana berbagai pemerintah di berbagai belahan dunia itu dianggap gagal dalam memanage, dalam mengatasi pandemik COVID-19 ini gitu. Nah, di sini kita melihat bagaimana dimensi lain dari keamanan atau dimensi lain dari ancaman yang timbul dari sebuah krisis. Dia bukan lagi menjadi ancaman yang berkaitan dengan survival individual, tapi dia juga bisa mengancam survival dari keberadaan suatu organisasi gitu. Oke. Nah, di sini teman-teman, konsepsi keamanan itu melibatkan dua level analisis atau dua level analisis, yaitu level individual dan level organisasional. Sehingga ketika terjadi suatu krisis, ancaman yang ditimbulkan dari krisis tersebut pertama-tama dan secara esensial merupakan ancaman bagi keamanan individu gitu. Dia menjadi ancaman personal bagi individual di dalamnya. Nah, pada level individual, keamanan itu bersifat jangka pendek. Dia bersifat jangka pendek dan berakar atau berpusat pada aspek survival. Nah, jadi namun begitu kebutuhan keamanan di level individual ini terpenuhi, konsep keamanan kemudian bergeser pada level organisasional yang lebih bersifat intersubjektif. Nah, di level kelembagaan ini,
bagi organisasi yang memegang tanggung jawab untuk mengatasi krisis, dalam hal ini bisa berupa institusi seperti negara, pemerintah, LSM gitu kan, atau kementerian misalnya, itu menghadapi kritikan dari publik atau dari anggota-anggota di dalam institusi tersebut. Nah, dalam hal ini publik itu sendiri adalah mereka yang memiliki legitimasi. Mereka yang memberikan legitimasi bagi sebuah institusi dan membuat institusi itu memiliki power, atau artinya legitimasi publik menjadi sumber dari power yang dimiliki suatu organisasi. Nah, dalam hal ini, ketika terjadi suatu krisis yang menimbulkan ancaman, dia tidak semata-mata menjadi ancaman bagi individu-individu yang itu mengancam kelangsungan hidup, misalnya mengancam keamanan ekonomi dari individu-individu dalamnya, tapi juga dia dapat menjadi ancaman bagi eksistensi suatu organisasi ketika organisasi tersebut atau institusi yang mendapatkan tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan krisis tersebut dianggap tidak becus, dianggap tidak mampu, tidak kredibel dalam mengatasi krisis tersebut, gitu, atau dalam mengatasi krisis dengan baik, gitu kan. Nah, artinya di sini kita melihat bagaimana persepsi ancaman ini juga bisa memiliki dimensi yang beragam. Nah, kritikan dari suatu dari publik atau anggota suatu organisasi gitu kan justru merupakan aspek utama yang dapat mengancam kredibilitas suatu organisasi atau kredibilitas suatu institusi. Nah, dalam hal ini kredibilitas itu merupakan referen objek bagi kelangsungan hidup organisasi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara soal apa itu referen objek, gitu ya. Nah, seperti halnya di level individual, krisis juga dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup suatu organisasi ketika ia dianggap gagal dalam merespon dan menangani krisis yang terjadi. Nah, pada konteks ini, proses komunikasi kemudian memainkan peran yang sangat penting bagi suatu organisasi atau suatu institusi untuk memelihara dan membangun kembali persepsi keamanan atau persepsi aman, safety, serta menjaga dan mengembalikan kondisi aman tersebut. Nah, dalam konteks ini, teman-teman, the pursuit of security atau pengejaran keamanan, yang berarti juga upaya untuk menjaga, memulihkan, dan meningkatkan keamanan, itu menjadi sangat berkaitan dengan apa yang kita sebut kemudian dengan istilah komunikasi strategis, atau yang mungkin teman-teman juga sudah pelajari ya, di mata kuliah komunikasi strategis. Nah, komunikasi strategis ini dapat didefinisikan secara sederhana sebagai sebuah penggunaan komunikasi oleh organisasi yang secara sengaja dan berorientasi pada tujuan tertentu untuk merepresentasikan dan mempromosikan dirinya melalui aktivitas dari para pemimpin, praktisi-praktisi komunikasi, atau bahkan dari para employee ketika kita berbicara organisasi itu dalam konteks perusahaan misalnya, sebagai sebuah organisasi kolektif gitu. Nah, dalam hal ini sebagai sebuah organisasi kolektif, kelangsungan hidupnya sangat bergantung pada legitimasi yang diberikan oleh publik atau anggota-anggota di dalamnya, gitu. Sehingga seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ketika sebuah krisis terjadi, ia tidak semata-mata menjadi ancaman atau mengancam keamanan personal dari individu-individu di dalamnya, tapi juga mengancam keamanan dari keberadaan suatu organisasi. Nah, dalam hal ini, upaya organisasi tersebut untuk dapat mengatasi apapun yang dipersepsikan sebagai ancaman, itu merupakan strategi bagi organisasi untuk mempertahankan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap organisasi tersebut. Nah, jadi ketika organisasi tersebut dianggap bertindak cepat, sigap, dan proper gitu ya dalam mengatasi krisis, dengan sendirinya organisasi tersebut dianggap telah berhasil dalam mengamankan tujuannya untuk memelihara kredibilitas organisasi atau institusi tersebut gitu.
Sehingga dalam hal ini strategi komunikasi itu digunakan oleh organisasi untuk mengatasi ancaman atau mengatasi krisis dengan cara yang selaras dengan tujuan organisasi tersebut untuk memelihara eksistensinya di hadapan publik gitu. Nah, ketika kita berbicara dalam konteks krisis misalnya, atau yang sekarang sedang kita hadapi ya, pandemik COVID-19, komunikasi strategis ini dalam bidang keamanan itu sangat erat kaitannya dengan crisis communication atau komunikasi krisis, atau mungkin juga komunikasi kebencanaan ya, yang teman-teman pelajari di mata kuliah lain. Nah, di sini saya tidak akan banyak membedah itu, tapi mungkin sedikit-sedikit kita mungkin bantu teman-teman untuk mengingat gitu ya. Nah, berbicara soal krisis, terutama dalam konteks terkini yang kita hadapi saat ini, misalnya ya pandemik COVID-19, kita bisa mengamati nih, sejauh mana pejabat publik kita yang merupakan representasi dari organisasi bernama negara, gitu kan, di mana kita publiknya, itu memunculkan komunikasi strategisnya gitu. Efektif tidak gitu? Apakah komunikasi strategis yang disampaikan oleh para pejabat publik kita itu memberikan implikasi positif dan efektif dalam mengatasi dan paling tidak mengurangi persepsi ancaman yang dihadapi oleh publik. Nah, kita lihat dari headline-headline yang bisa kita temui atau yang bisa teman-teman amati di berbagai media, terutama mungkin media sosial gitu ya. Di awal-awal kemunculan informasi soal virus corona misalnya, di bulan-bulan Februari, ketika beberapa publik di Indonesia itu sudah cukup melek dengan informasi-informasi di luar sana ya, terutama di informasi internasional misalnya, ketika informasi itu cukup intens berkaitan dengan berbagai munculnya berbagai negara yang sedang menghadapi infeksi virus corona, pejabat publik kita justru di masa-masa itu berkelakar gitu kan, bahwa di Indonesia ini terkenal dengan izin yang berbelit-belit gitu, sehingga kemungkinan besar virus corona nggak akan masuk gitu kan. Nah, kemudian kita juga lihat di warta ekonomi bagaimana alih-alih melakukan tindakan yang siaga, yang tanggap gitu, cepat, kita melihat bagaimana justru pejabat publik kita menanggapi isu terkait virus corona tersebut dengan kebijakan baru yang berfokus pada upaya untuk menggenjot perekonomian, menggenjot pariwisata gitu ya. Atau teman-teman juga mungkin bisa pernah mendengar tentang bagaimana kebijakan untuk bisa memberikan kucuran dana terhadap seleb pada YouTuber atau pada influencer gitu ya. Nanti kita melihat adanya kebijakan-kebijakan yang tidak secara khusus memberikan kesan bahwa ada tanggapan yang serius terhadap isu ini gitu, atau permasalahan ini. Nah, di bulan Maret misalnya, ketika bahkan Menteri Perhubungan kita sudah terjangkit virus corona, masih ditanggapi dengan upaya kelakar gitu ya, dengan upaya meremehkan keseriusan pandemi ini. Bahkan ketika sudah banyak kasus berjatuhan di Indonesia, pejabat publik yang kita kenal dengan nama Lord Luhut itu justru menyikapinya dengan memberikan informasi yang simpang siur gitu kan, dan bahkan sudah dilabeli sebagai disinformasi oleh Kominfo kita, yang menyatakan bahwa virus corona ini nggak akan tahan di Indonesia karena Indonesia cuacanya panas gitu kan, karena wilayah kita dan wilayah tropis gitu. Nah, di sini teman-teman kita bisa mengamati bagaimana komunikasi strategis ini dijalankan dengan buruk. Dan ini bukan cuma untuk bisa berbicara soal Indonesia, ini juga terjadi di berbagai negara, terutama misalnya kita bisa mengamati tentang bagaimana Amerika Serikat juga menghadapi kondisi yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia gitu. Dan di sini kita melihat bagaimana komunikasi strategis yang ditampilkan oleh pejabat publik kita itu masih berkutat pada upaya penyangkalan. Dan yang berbahaya adalah
komunikasi-komunikasi yang disampaikan masih menunjukkan penyangkalan tentang keseriusan pandemik ini. Jadi ketika publik sudah mulai melek dengan berbagai informasi di luar sana, muncul keresahan, kepanikan tentang munculnya juga pandemik ini di negara kita misalnya. Ketika kita melihat bagaimana Wuhan tumbang, tentang bagaimana video-video viral bisa kita temui, virus yang demikian cepat gitu menginfeksi imunitas manusia tanpa memberikan waktu yang mumpuni atau yang cukup bagi tenaga medis untuk bisa memberikan bantuan medis misalnya. Kita melihat bagaimana angka statistik dari mereka yang terinfeksi di berbagai negara di luar sana itu meningkat tajam gitu ya. Sementara di sini kita masih melihat informasi-informasi ini simpang siur di Indonesia gitu. Kita melihat bagaimana tidak ada keseriusan yang disampaikan dari komunikasi para pejabat publik kita. Tidak ada kesinkronan gitu kan, dan tidak ada kekonsistenan dari pesan yang disampaikan. Dan komunikasi strategis yang dimunculkan juga masih menyangkal bahwa bukan cuma sekedar menyangkal keseriusan dari dari permasalahan ini, dari krisis yang dihadapi, tapi juga menyangkal atau menyangkal perasaan dan kecemasan yang dihadapi masyarakat. Padahal sejatinya, teman-teman, ketika manusia menghadapi krisis, otak kita itu melakukan atau memberikan pola khusus gitu kan. Ketika kita menghadapi informasi-informasi yang membuat kita mempersepsikan adanya ancaman, cara kita memproses informasi tersebut kemudian seringkali memunculkan kecemasan, anxiety gitu kan, kepanikan, yang itu lumrah. Karena cara kita memproses informasi ketika kita menghadapi ancaman, kita akan memunculkan reaksi di mana kita cemas gitu kan, kita panik. Nah, komunikasi yang baik seharusnya mengaknowledge, mengakui bahwa kecemasan dan ketakutan yang dihadapi publik adalah sesuatu yang valid. Dan untuk itu diperlukan langkah-langkah dalam menghadapi krisis ini secara bersama-sama gitu. Nah, terus bagaimana sih komunikasi strategis yang efektif dalam menghadapi krisis? Sini kita kemudian akan melihat salah satu best practice yang dirumuskan. Nah, Lembaga Kesehatan Masyarakat Nasional di Amerika Serikat yang kita sering dengar namanya, yaitu Centers for Disease Control atau CDC, itu kemudian mengeluarkan model bagaimana melakukan komunikasi krisis dan komunikasi resiko gitu ya, atau mungkin di mata kuliah kita mengenal komunikasi kebencanaan gitu. Nah, ini salah satu model atau best practice yang bisa kita menjadikan sebagai rujukan ya. Di antaranya adalah komunikasi krisis itu harus disampaikan secara konsisten. Dia harus menyampaikan pesan itu sesederhana mungkin, semudah mungkin untuk bisa dicerna oleh publik, dan dia harus konsisten. Kemudian juga timely release information, artinya dia harus cepat ditanggap gitu. Jadi ketika muncul nih isu-isu di luar sana gitu kan, sebisa mungkin komunikasi krisis yang disampaikan oleh pejabat publik kita atau suatu organisasi untuk bisa mencegah terjadinya krisis yang lebih parah adalah menanggapinya dengan cepat. Sampaikan informasi itu apa adanya gitu kan, honest and open, cepat tanggap gitu kan, dan upayakan untuk menjadi pihak yang pertama kali menyampaikan gitu kan, bukan menunggu ketika publik sudah resah gitu kan, ketika hoax di mana-mana bersebaran gitu. Dan dia harus menyampaikan informasi yang bisa dipercaya gitu. Nah, untuk bisa menyampaikan pesan yang konsisten dan bisa dipercaya, maka harus orang-orang yang memiliki expertise atau kepakaran, yang memiliki kompetensi lah yang harus berbicara.
Nah, jadi ketika kita menghadapi krisis yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, alangkah lebih baiknya yang harusnya muncul ke depan publik menyampaikan komunikasi yang efektif adalah mereka para pakar gitu harusnya. Jadi bukan para pejabat publik yang memiliki agenda-agenda politik gitu kan. Nah, di sini dan salah satu yang tidak boleh ketinggalan dan ini penting adalah aspek adanya atau bagaimana komunikasi krisis yang disampaikan atau yang ditunjukkan itu harus mampu mengekspresikan empati dan rasa hormat. Apa sih maksudnya gitu? Nah, di sini artinya mereka yang merepresentasikan organisasi atau mereka yang memiliki tugas untuk memberikan komunikasi krisis. Jadi yang tadi kita sebut leaders gitu kan, para pejabat publik, para elit, atau mereka yang ditugasi untuk menjadi PR gitu ya, para praktisi komunikasi, itu harus mampu menunjukkan empati bahwa iya, krisis ini sesuatu yang meresahkan. Berempati kepada kepanikan yang dihadapi masyarakat, berempati bahwa ini situasi yang meresahkan, membuat cemas gitu. Berempati bahwa masyarakat itu menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan situasi yang baru. Dan ini penting gitu, agar masyarakat atau publik itu merasa bahwa negara nih itu peduli dengan kita publiknya, bahwa negara itu menyikapi masalah ini secara serius. Karena inilah esensi dari komunikasi krisis, teman-teman. Yaitu sebuah penggunaan komunikasi yang menunjukkan upaya suatu institusi yang meyakinkan publiknya bahwa mereka itu masih bisa mengendalikan keadaan ini. Nah, artinya di sini komunikasi krisis yang disampaikan itu perlu memberikan rasa aman bagi publik. Tapi rasa aman yang seperti apa gitu kan? Apakah rasa aman di mana dengan narasi seakan-akan tidak ada yang terjadi, semuanya aman-aman saja, kemudian itu adalah komunikasi yang mumpuni untuk bisa menciptakan rasa aman? Oh, ternyata tidak, teman-teman gitu. Ternyata komunikasi yang bisa menciptakan rasa aman adalah komunikasi yang juga menghormati kemampuan dari publik untuk bisa memahami informasi apa adanya, memahami informasi secara serius gitu. Artinya di sini kita melihat juga nih kecenderungan dari pejabat publik kita yang cenderung merahasiakan informasi. Jadi alih-alih menyampaikan bahwa saat ini kita menghadapi situasi yang A, B, C, D, dan ini masalah yang serius, dan mungkin kita akan menghadapi bumpy ride gitu kan, kita akan menghadapi kesulitan dalam masa-masa ke depan, tapi kita akan menyelesaikannya ini secara bersama-sama. Alih-alih memunculkan perasaan bahwa publik itu didengarkan, kecenderungan dari para elit dalam menyikapi krisis adalah menganggap masyarakat nggak perlu tahu, publik nggak perlu tahu, karena nanti mereka panik, gitu kan? Karena ada kecenderungan sebuah kecurigaan bahwa ketika informasi itu disampaikan apa adanya, publik itu akan panik dan kemudian akan terjadi apokalips gitu kan? Seperti kita ngelihat bagaimana zombie apokalips terjadi gitu kan, semua orang akan blingsatan gitu kan, terus kemudian akan terjadi kepanikan massal dan semua orang akan terlibat pada aktivitas kekerasan misalnya. Padahal berbagai ahli sejarah itu menyampaikan, di sini saya tidak menunjukkan kutipannya, tapi teman-teman bisa melakukan cross check ya. Ketika kita menghadapi satu krisis, kondisi yang paling menakutkan adalah ketika ancaman itu belum kelihatan. Karena kita bermain pada tataran imajinasi. Ketika ancaman itu terlihat, kelihatan gitu kan, dipahami, dengan sendirinya kita mulai mempelajari bagaimana menghadapi dan beradaptasi dalam menyikapi ancaman tersebut. Nah,
Dan ternyata juga terbukti di masa pandemik ini, alih-alih terjadi kepanikan massal, justru di berbagai negara ya, kita melihat berbagai komunitas gitu, di Spanyol, di Haiti, di saya lupa salah satu provinsi di India bahkan, masyarakat justru gotong royong, justru bekerja bersama-sama, mengkoordinasi dirinya sendiri, mengorganisasi dirinya sendiri untuk bisa mengerahkan segala daya upaya mereka untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini gitu. Nah, artinya di sini komunikasi krisis yang baik adalah komunikasi yang bisa mengakui kemampuan masyarakat untuk bisa berpartisipasi secara aktif. Jadi di sini alih-alih menyalahkan publik, kita sering melihat ya bagaimana ketika pejabat publik dihadapkan dengan kritikan bahwa responnya kurang cepat, ternyata virus malah ditangani dengan sembrono gitu kan, sehingga angka infeksi meningkat tajam. Pejabat publik kita cenderung menyalahkan masyarakat. Ya masyarakat tidak sih disiplin sih gitu kan, makanya kita nggak bisa menyelesaikan. Nah, alih-alih menyalahkan masyarakat seperti orang tua ini sepertinya paternal gitu kan, alih-alih seperti orang tua yang menyalahkan anaknya gitu kan karena nggak nurut gitu. Justru komunikasi yang efektif adalah yang mampu mengajak, mengikut sertakan masyarakat untuk bersama-sama memahami krisis ini, untuk bersama-sama mencari jalan keluar gitu, dan menjalankan solusinya bersama-sama. Artinya di sini masyarakat dihormati sebagai pihak, atau publik dihormati sebagai pihak yang memiliki kemampuan untuk berpikir, memiliki kemampuan untuk mengorganisasi dirinya sendiri, dan bersama-sama bekerja menjadi mitra dari pejabat publik untuk bisa bersama-sama menyelesaikan, merespon krisis bersama-sama untuk bisa merencanakan respon rencana aksi tanggap terhadap krisis tersebut gitu. Di sini juga artinya ada kunci komunikasi krisis berupa melakukan koordinasi gitu. Nah, secara dapat kita simpulkan, artinya di sini komunikasi strategis dalam krisis, atau kita juga bisa menyimpulkan sebagai sebuah komunikasi krisis, itu memegang peranan yang penting. Pertama-tama adalah komunikasi strategis di masa-masa krisis itu berperan penting dalam mencegah krisis yang terjadi atau suatu permasalahan itu terjadi semakin parah. Seringkali bencana terjadi bukan karena ancaman bencana itu sendiri, tapi muncul karena ketidakseriusan atau mismanagement, karena kompetensi yang buruk dalam menghadapi, dalam berkomunikasi untuk bisa melakukan upaya pencegahan gitu. Sorry, mohon maaf ya teman-teman, saya agak terdistraksi karena ada suara noise di belakang saya. Nah, peran penting selanjutnya adalah komunikasi strategis diperlukan untuk bisa mengorganisasi, memanage rasa cemas dan ketakutan yang dirasakan publik, yang itu wajar terjadi, untuk bisa menjadi senjata, justru menjadi strategi agar baik pejabat publik maupun publik itu sendiri bersama-sama mengatasi krisis ini gitu. Artinya di sini ada tindakan partisipatoris gitu yang dijalankan baik oleh elit maupun publik di dalam suatu institusi atau masyarakat. Nah, kemudian juga melalui komunikasi strategis lah publik bisa merasa dirinya dilibatkan, bahwa perasaannya diakui, bahwa para pejabat publik kita memberikan empati, merasakan apa yang kita rasakan. Mereka memahami perasaan kita, mereka memahami ketakutan kita, dan menghormati diri kita sebagai pihak yang juga memiliki rasionalitas dan kemampuan untuk bisa memahami informasi, untuk juga bisa ikut berpikir, mencari jalan keluar, untuk juga berpartisipasi urun rembuk
dalam mencari dan menjalankan solusi yang disepakati misalnya. Nah, artinya di sini kemampuan menjalankan komunikasi strategis itu menjadi kunci bagi suatu organisasi untuk bisa belajar dari krisis. Jadi di satu sisi krisis ini tidak semata-mata buruk gitu. Ketika terjadi satu krisis dan strategi komunikasi ini dijalankan dengan baik, justru krisis ini bisa menjadi opportunity atau kesempatan bagi suatu institusi atau organisasi atau komunitas atau masyarakat misalnya untuk bisa belajar memperbaiki bahwa krisis ini menandakan bahwa kita masih memiliki kekurangan dalam melakukan perencanaan krisis manajemen misalnya. Artinya berarti kita memerlukan sebuah rencana sistematis dalam menanggapi krisis atau terjadinya pandemi COVID-19 ini memberikan kita pelajaran sebenarnya bahwa ternyata penting bagi suatu negara itu untuk bisa menjamin atau memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakatnya, sehingga ketika terjadi krisis pandemik COVID-19 ini misalnya tidak melebar kemana-mana menjadi sebuah krisis antar kelas misalnya, karena semua masyarakat sudah terjamin memiliki akses yang sama terhadap fasilitas kesehatan misalnya begitu. Ini juga bisa menjadi pelajaran bagi para masyarakat untuk bisa di setiap komunitas, artinya mereka juga memiliki rencana-rencana responsif terhadap krisis misalnya. Akhirnya ternyata di berbagai institusi itu mereka punya risk management misalnya. Nah, kemampuan untuk bisa belajar dari krisis artinya memanfaatkan krisis yang terjadi sebagai sebuah momen untuk belajar, ini adalah kunci untuk bisa membangun ketahanan atau resilience maksudnya. Yang ini menjadi kunci dalam studi keamanan atau menjadi kunci dalam keamanan masyarakat. Nah, ini salah satu best practice atau model dari yang dikembangkan oleh CDC tentang bagaimana siklus atau bagaimana komunikasi krisis itu perlu dijalankan dengan baik, di mana di dalamnya ada beberapa siklus. Nah, ini sebenarnya bisa teman-teman pelajari mungkin di mata kuliah komunikasi kebencanaan, dan juga bisa teman-teman cek langsung di website ini secara detail bagaimana setiap siklus ini memainkan peran yang penting gitu dalam menjalankan komunikasi krisis gitu kan. Ada masa pre-krisis gitu kan, ada masa di mana komunikasi strategis itu perlu dijalankan di awal terjadi krisis, sampai akhirnya bagaimana komunikasi strategis itu perlu dijalankan di masa evaluasi, sehingga suatu organisasi atau suatu institusi itu bisa meningkatkan resiliensinya, meningkatkan ketahanannya dengan belajar dari krisis yang terjadi gitu.